Halo semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama adalah pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Selanjutnya adalah dasar hukum PPN di Indonesia. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tarif PPN. Dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai pajak yang diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah penyerahan BKP atau barang kena pajak maupun JKP atau jasa kena pajak oleh pengusaha yang berada di daerah pabean. Yang kedua, impor BKP atau barang kena pajak. Yang ketiga, adanya pemanfaatan BKP tidak berwujud di dalam daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Yang keempat, adanya pemanfaatan JKP tidak berwujud di dalam daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Dan yang terakhir, ekspor JKP maupun BKP tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Adapun untuk cara menghitung PPN, yaitu tarif PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan dengan harga produk atau jasa. Untuk contohnya, Ali membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Ali adalah 24.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar, yaitu PPN sama dengan DPP dikali harga produk atau jasa sama dengan 10% dikali 24.000 sama dengan 2.400 rupiah. Dan perhitungan tersebut, maka yang harus dibayarkan oleh Ali yaitu sebesar 2.400, lalu biaya ini di luar dari harga minuman tersebut. Selanjutnya adalah PPN masukan dan keluaran. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Lalu untuk PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Secara sederhana, perhitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluar ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun, jika kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya, atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Untuk contoh penghitungan PPN keluaran, yaitu pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Lalu tentukan besar PPN keluarannya. Kita dapat cari dengan harga satu laptop tadi sama dengan 5 juta rupiah, PKP menjual sebanyak 20 unit sama dengan 20 dikali dengan 5 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah, maka PPN-nya sama dengan 100 juta rupiah dikali 10%, yaitu tarif PPN sama dengan 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran
PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Selanjutnya adalah contoh penghitungan atau pekreditan PPN masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran, PKP tersebut sebesar 100 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurangkan dengan pajak masukan sama dengan 100 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah, yaitu PPN kurang bayar. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta rupiah. Lalu, PPN keluaran dikurangkan dengan pajak masukan sama dengan min 20 juta rupiah, yaitu sebagai kelebihan PPN. Lalu untuk pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah, maka PPN keluaran dikurangkan dengan pajak masukan sama dengan 20 juta rupiah, yaitu PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta rupiah, lalu kelebihan bayar pada bulan tersebut yaitu 20 juta rupiah. Jadi PPN masa April 2016 yaitu sebesar 0 rupiah atau nihil. Selanjutnya adalah pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi atau sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Lalu yang terakhir, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Selanjutnya adalah kegiatan pengkreditan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Yang kedua, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan dengan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan bayar pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian atau restitusi. Lalu yang ketiga, nominal pajak masukan dan keluaran sama besar. Pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yaitu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.